Oke, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara Karawang. Ini kedua kali saya ke Karawang. Yang pertama bukan di gereja Pak Wahyu mana Pak Wahyu? Oh, di apa? Cinango. Baru sekarang ke sini. Baik, saya harus minta maaf karena seharusnya tanggal berapa Pak Wahyu? Sabtu yang lalu tiba-tiba ada perubahan. Memang saya ini kalau pelayanan, maka itu gereja-gereja besar nggak bisa mengundang saya yang harus waktu 3 bulan misalnya gitu. Nah seharusnya Sabtu Minggu sore kemarin saya itu pelayanan di Semarang, ya seharusnya. Lalu Senin itu pelayanan dengan hamba-hamba Tuhan se-Ekskarsidenan Kediri, adanya di Ngantru Tulungagung. Sudah di-set semuanya, tiba-tiba batal. Kenapa? Saya harus ke Australia minggu malamnya. Karena ada seorang teman cukup baik, anak-anaknya sama-sama melayani. Nah 2 jam sebelum papanya meninggal, dia sempat kontak istri saya. Pokoknya kalau papi dipanggil Tuhan harus wakil yang khotbah waktu pemakaman. Lalu gimana saya harus ngatur waktu kemarin pemakamannya? Akhirnya saya batalkan yang Semarang, saya batalkan yang Ngantru, saya ganti untuk minggu depan yang Ngantru. Semarang belum tahu kapan, mungkin tahun depan. Jadi minta maaf, tiba-tiba ada mendadak. Dimaafkan nggak? Ya, kalau nggak saya pulang aja. Saya gitu, jadi saya 2 malam belum tidur. Minggu malam berangkat ke Sydney, kemarin setelah pemakaman, Senin malam kemarin saya tiba berangkat ke Jakarta. Tadi pagi jam 7 tiba harus beres semuanya karena besok pagi-pagi saya mesti ke Jombang, pertemuan pendeta-pendeta desa di 3 kabupaten Jombang, Kertosono dan Mojokerto. Lalu malam besok, salah satu anak rohani saya memaksa untuk pentabisan rumah baru. Lalu Kamis pagi jam 6 saya terbang ke Singapura. Nah, jadi hari ini saya harus beres-beres untuk berangkat. Jadi Pak Wahyu nakut-nakutin. Berapa orang penajam mana itu dia. Nakut-nakutin 4 jam Bapak tidak ke Karawang. 4 jam. Pada saya ingin tidur sebentar aja. Puji Tuhan dapat kesempatan istirahat tadi walaupun cuma 1 jam setengah. Jadi terima kasih Pak Anton, minta maaf Pak Wahyu dan hamba-hamba Tuhan yang sudah siap Sabtu yang lalu akhirnya jadi terlambat. Baik yang di rumah ngikuti kami sedang di Karawang. Oh ya, yang kita sekarang chargernya itu harus ya baik. Terus terang selama saya jadi hamba Tuhan belum pernah saya mendapat tema. Ini ada beberapa orang yang saya kirimi brosur dari Pak Wahyu. Ini tema kok kocak bener. Memberkati atau merepotkan kota. Itu keren. Agustus kemarin saya mensyukuri 47 tahun saya jadi hamba Tuhan. Bayangkan selama 47 tahun belum pernah dapat tema seunik ini. Istri saya pun waktu baca diberi, ya betul juga ya. Ini memberkati atau merepotkan? Mempunyai ide siapa? Papanya anaknya yang punya ide. Nyata ya, betul. Ya nyata memang. Oke, mau bahas yang merepotin atau memberkati dulu? Ayo saya tanya, mau milih yang mana? Karena dulu sudah bahas. Kita ini merepoti atau memberkati? Repot dulu. Mau yang mana yuk? Merepoti. Ayo aklamasi dulu mana? Repot. Yang merepoti dulu. Pinter semua. Oke, apa itu gereja yang merepotkan kota? Bukan memberkati. Ingat ya, hubungan Tuhan dengan kita umatnya itu hubungan papa dengan anak-anak. Betul atau tidak? Loh ya tidak. Tidak ada agama lain di dunia ini yang punya konsep hubungan sedekat ini antara umat manusia dengan Tuhannya. Hanya kekristenan. Betul? Nah, jadi untuk mengerti bagaimana gereja merepotkan kota, karena itu tema yang saya minta duluan kita belajar. Ya, semua kita kan pernah jadi anak kan? Bahkan ada berapa masih anak wajahnya masih imut-imut gitu. Nah yang wajah imut-imut harus minta kawin dulu ya. Nah itu yang repotin papanya. Ini yang bikin repot. Oke. Nah jadi kapan dan kenapa dan bagaimana kok bisa kita ini merepotkan kota?
Satu kali dalam zaman pembuangan Israel ke Babel, masih ingat Yeremia pernah bernubuat, dan ayat itu dipakai oleh semua pendoa di negara mana saja. Di mana saja aku buang kamu, masih ingat firman itu. Dan kata itu nggak enak kok dibuang, memang karena mereka dihukum. Di mana saja aku membuang kamu, bangun kota itu baik-baik, sejahterakan kota itu, atur. Ya kalau saya pakai terjemahan bebas, seperti kamu ngatur rumahmu sendiri. Sebab kesejahteraan mereka itu kesejahteraanmu. Nah, dengan firman itu kita belajar begini. Apabila kita hadir di suatu tempat sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita merepotkan kota itu, maka otomatis kota itu akan merepotkan kita. Betul nggak? Ini kita. Dan tadi Pak Gembala sudah berteriak, memang begitu keadaannya, dan itu betul. Kita lebih banyak, lebih sering merepotkan kota di mana kita tinggal, yang seharusnya kita jadi berkat. Saudara, ada beberapa kasus yang kita lihat. Contoh, keluarga Lot. Sampai hari ini saya belum menemukan, kalau ada di antara saudara pernah menemukan, beritahu saya. Sebetulnya Lot bersama istri dan 2 anak perempuannya, berapa tahun mereka tuh tinggal di daerah Sodom Gomora? Saya belum tahu sampai hari ini. Tapi cukup lama, betul? Sampai suatu hari ketika Tuhan tidak mau memutuskan untuk menghukum, ini loh yang luar biasa. Maka yang dicari dulu oleh Tuhan bukan siapa rajanya, siapa presidennya. Betul tidak? Itu sepanjang sejarah penulisan firman perjanjian lama, tiap kali ada sesuatu di sebuah negara atau di sebuah kota, tolong catat. Sepanjang penulisan sejarah perjanjian lama, firman Tuhan itu, di mana saja negara itu, kota itu mengalami sesuatu yang baik maupun yang tidak baik, tolong semua kita gereja Tuhan catat, termasuk mengikuti di rumah. Maka Bapa di surga tidak pernah tanya tentaranya berapa, siapa rajanya, kekuatannya apa. Yang ditanya ada berapa orang benar di kota itu atau negara itu. Tolong saudara catat, ini gak main-main. Dan konsep Bapa di surga itu masih sama sampai hari ini. Jadi kalau kita ditempatkan entah oleh Tuhan atau oleh mertua atau oleh siapa saja, bisa mertua tempatkan kita juga bukan, atau oleh perusahaan atau saudara tugas sebagai tentara, sebagai pimpinan sebuah perusahaan, dimanapun kita ditempatkan, lagi sekali oleh siapapun juga, kalau kita gereja Tuhan, maka kota itu bukan tanggung jawab wali kota, gubernur, bupati, camatnya, tapi tanggung jawab kita. Renungkan tanggung jawab ini. Jadi nggak sekedar jadi Kristen, nggak sekedar membuat gereja, kalau ada kebaktian minggu, ada sekolah minggu dan sejenisnya. Tidak, ada tanggung jawab. Ingat itu. Di mana saja. Oke, saya akan buktikan 2 contoh. Kita buka Keluaran 2 ayat 1. Bicara tentang siapa ini? Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Kok saya dibaca selanjutnya? Ini tentang siapa? Keluaran 2. Musa. Anak-anak muda, gadis-gadis, pemuda-pemuda dalam nama Yesus, simpan firman. Laki-laki dari keluarga Lewi harus kawin dengan keluarga Lewi. Ngerti? Bukan suku ya. Tuhan bicara suku.
bicara roh yang sama. Catat itu. Siapa pernah dengar istilah history maker, pembuat sejarah? Ngerti nggak istilah itu? Kira-kira bangga nggak kalau suatu hari saudara menikah dan saudara punya anak-anak, maka anak-anak saudara itu pembuat sejarah? Bangga nggak? Cepat jawab. Harus. Seorang yang disebut history maker, seorang yang punya julukan pembuat sejarah, orang itu akan dikenang sepanjang masa. Saya beri contoh langsung. Joko Widodo adalah pembuat sejarah di Indonesia. Istilah saya dalam bahasa Inggris, out of nowhere, nggak tahu muncul dari mana ini orang. Lo betul tidak saudara? Tiba-tiba pluk, Tuhan angkat luar biasa. Misalnya sekarang ketua DPR kita yang baru, Ibu Puan Maharani, tahu dan kakeknya. Tapi kalau Jokowi ini muncul dari mana? Istilahnya tiba-tiba pluk, betul? Dan dia jadi pembuat sejarah luar biasa. Lihat berapa waktu terakhir ini lagi orang yang benci dia. Ada orang yang pernah nulis, belum pernah ada presiden yang dicaci maki, yang dihina, yang difitnah seperti orang ini. Belum betul ya? Tapi dia tak balas sama kamu. Gereja perlu belajar dari dia. Setuju nggak sama begitu? Kita perlu belajar dari dia. Fitnahnya nggak habis-habis. Bahkan satu saat saya lupa apa, ada orang ngomong perlu tes DNA antara mama ibunya dengan dia. Kan kurang ajar betul. Itu penghinaan yang luar biasa. Belum betul tidak? Tapi dia diam. Iya. Nah ini membuat sejarah. Musa itu history maker. Bahkan semua agama di dunia mengakui orang ini. Loh ya tidak? Karena hidupnya. Nah, lahir dari siapa? Dari papa mama yang satu roh. Laki-laki Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Catat. Satu roh. Maka itu anak-anak muda, kalau engkau dibuat tertarik kepada seorang yang tidak satu roh, nggak usah tanya Pak Gembala, tolong doakan. Kalau saya kembali saya tempelin kamu. Didoakan lagi sesuai bukan. Setuju? Awas. Nah, masalahnya bukan pada Musa. Ingat pasal 1 tentang apa? Keluaran pasal pertama tentang apa? Tolong yang belakang jangan main HP. Ayo dengerin sini. Kalau saya lihat ada main HP, awas ya. Ayo, matikan. Alkitab lihat ke depan. Kalau banyak yang bisa pura-pura buka HP, bukan lihat Alkitab. Awas. Awas. Oke. Pasal 1 gak usah dibuka. Ini tentang apa? Ayo. Orang Israel Ya, orang Israel ditindas. Sebuah bangsa mengalami penindasan yang sangat besar. Berapa tahun? 4 abad. Gak main-main. Nah, dalam kondisi negara seperti itu, Tuhan gak cari tentara, gak cari malaikat, gak cari kekuatan lain. Dia cari keluarga, cari orang benar. Apa namanya? Oke? Hakim-Hakim 13 ayat 1. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ini konsep surga yang luar biasa. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Berapa minggu? 40 tahun. Oh, itu tahu saya. Tidak, saya nggak bisa baca. Saya tanya minggu kali-kali gitu loh. Saya benar. Oh, ini nggak belajar baik-baik. Oke, nggak intermis. 2000. Sekarang perhatikan. 40 tahun kali 52. Berapa minggu? 2000 sekian. 2000 enggak lah. 40 kali 52. 200 minggu. Oke ya. Jadi negara itu kan, bangsa itu kacau nggak? Loh, saya tanya, bangsa itu kacau nggak? Jauh. Lihat ayat 2. Siapa yang papa cari?
tahun itu caranya baca. Oh. Ada seorang dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istri Mandul tidak berani. Ayo kita bongkar 2 pasal. Keluaran 2 dan Hakim-Hakim 13. Coba otak-atik pakai sosial politik, pakai ilmu apa saja, nyambung gak bangsa yang tertindas dengan warga Mandul? Nyambung gak? Enggak. Sama sekali. Hubungannya kemana? Tapi perhatikan, ini Papa di surga. Ini baru 2 fakta. Ada banyak, gak mungkin saya bukakan semua terlalu panjang. Jadi yang Tuhan cari di setiap keadaan, setiap kondisi, sebuah bangsa atau kota yang mengalami macam-macam penindasan, nggak cari tentara, nggak cari presiden, nggak cari raja atau bupati atau wali kotanya atau gubernurnya. Yang dicari adalah orang benar. Amin. Di situ. Nangkep nggak? Nah ini kan lama. Saya pikir, nah dari papa mamanya Musa menikah sampai Musa lahir sampai Musa besar, itu berapa tahun Musa baru bertindak? Dari zaman Hakim-Hakim 13 tentang siapa? Hakim-Hakim 13 ini loh, tentang Simpson. Dia membuat sejarah tidak? Iya. Ini loh yang Tuhan cari, pembuat sejarah. Jadi gereja yang merepotkan kota, apa lawan katanya history maker? Trouble maker. Betul tidak? Lawan katanya history maker itu trouble maker. Jadi gereja yang merepotkan kota adalah gereja yang egois, yang tidak mau tahu keadaan kotanya. Gereja egois, pokoknya kebaktian minggu tetap jalan, komen musuhku tetap ada, bagaimanapun urusan lain di luar bukan urusan kami. Nah itu gereja yang merepotkan kota. Itu trouble maker. Di mana saja ada kekacauan, ada apa, yang dicari adalah kita, orang benar di tempat ini. Jangan lupa. Kembali ke gereja. Jadi saya belajar menyebutkan gereja Musa, gereja Abraham, gereja Nuh, betul nggak? Gereja Yusuf. Loh, itu kan gereja. Tidak, kok diam saja. Gereja Henokh. Ya jadi mereka itu gereja. Karena buat Bapak kita gereja itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, betul tidak? Tapi orangnya ini punya dampak apa dalam hidupnya selama tinggal di tempat itu. Oke? Ingat Tuhan Yesus berkata tentang kita dengan 2 benda yang tunjukkan. Ayo, murid-murid Yesus itu disebut Tuhan Yesus dengan 2 benda. Dan 2 benda ini luar biasa pengaruhnya. Apa itu? Garam dan terang. Iya, gak usah ragu-ragu. Garam dan terang. Garam dan terang. Betul? Lu ya atau tidak? Nah, harusnya di mana ada gereja, maka di tempat itu ada garam. Ingat, ada 3 fungsi garam yang paling hebat. 1, membuat rasa yang gak enak. Kalau ada garam, jadi enak. Maka gereja merepotkan kota. Begitu kita datang, makin gak enak kota ini. Waduh, celaka bener. Celaka bener ini. Padahal seharusnya waktu kita datang, yang gak enak jadi. Nomor 2, ini fakta kimia. Siapa pernah ingat? Tidak ada negara selain Tiongkok yang banyak apa-apa dibuat asinan. Iya atau tidak? Nah, tahun 82 saya pertama kali ke Tiongkok, saya baru ketemu jawabannya. Coba lihat, saya rasin dari mana? Lu aja jawab, saya rasin. China. Dari Tiongkok sana.
banyak asinan-asinan sayur diasin, buah-buahan diasin, daging diasin. Saya baru tahu waktu Tiongkok tahun 82, ternyata garam itu memperlambat proses pembusukan. Dulu kan nggak ada kulkas, nggak ada listrik. Nah, kalau panen melimpah, nenek moyang orang Tiongkok diberi hikmah, kasih garam awet. Termasuk nelayan-nelayan di pantai, kalau panen ikan banyak, kasih garam jadi awet. Jadi arti kedua, garam fungsinya memperlambat pembusukan. Sebuah kota yang busuk, tahu kota yang busuk? Kota yang penuh kejahatan dan sejenisnya, berarti di kota itu nggak ada garamnya. Siapa garam dunia lagi sana? Kita. Makanya kalau garam tidak asin, selain Buang. diinjak, jangan cuma dibuang, berarti maksudnya indah, diinjak-injak orang. Betul nggak ada seperti ini? Ketika gereja tidak bisa menjadi jawaban, jadi berkat buat kota, maka kita sebenarnya diinjak-injak orang kota itu. Ngeri. Kalau jadi di mana ada garam, maka proses pembusukan itu diperlambat. Virus dosa membuat busuk. Nah, untuk menghilangkan, meniadakan pekerjaan virus dosa, termasuk udara ini kotor. Begitu kalau kita potong buah nggak ditutup baik, pasti busuk. Begitu pula daging, barang yang mentah, kalau sudah dikupas atau dipotong, dibuka di alam terbuka, cepat busuk nggak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Karena udara ini kotor. Tapi kalau dikasih garam lain, dia lebih tahan lama. Nah, itulah kita. Maka itu kalau kita sebagai gereja merepotkan kota, kita harus diinjak-injak. Fungsi ketiga dari garam itu membuat pengaruh di sekitarnya. Coba saya cari satu tempat atau di mana, taruh berapa jumlah garam terserah, mau banyak sedikit. Ya seminggu 2 minggu balik lagi. Ada perubahan di tempat ini? Terus ada perubahan di tempat ini? Ada. Nah, saya tidak tahu sudah berapa tahun sudah di Karang. Saya tidak tahu. Ayo kita mulai berubah. Untuk nggak merepotkan, tapi kita jadi berkat. Amin. Itu konsep. Nah, kembali ke gereja Lot. Akhirnya pembusukan terjadi di Sodom dan Gomora. Kita buka Kejadian 18, mulai ayat yang ke-16. Kejadian 18 ayat 16 ini menarik sekali. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Stop. Siapa orang-orang itu? Kita buka 18 ayat 1. Siapa orang-orang? Abraham. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Ini gereja Abraham, dekat kontar-bantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas. Nanti ayat berikut, Papa datang ditemani oleh berapa malaikat? Dua. Jadi kembali ayat 16, siapa mereka itu? Lalu berangkatlah orang-orang itu dari kemahnya Abraham dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu? Tuhan dan malaikat. Yahweh Tuhan dengan 2 malaikatnya. Jelas memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan, gereja Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Wajar nggak kalau kita punya tamunya pamit pulang? Nggak sopan bukan kalau yang punya rumah tetap di dalam? Benar atau tidak? Iya. Harusnya yang punya rumah bagaimana? Ikut keluar nanti. Apalagi ini tamu terhormat, Tuhan sendiri
wajib Abraham harus ikut nanti. Nah, lihat ayat 17. Berpikirlah yang, coba yang punya terjemahan bahasa apapun juga, kita bongkar kan kalimat berpikirlah yang. Ayo, ada terjemahan berkata, Papa berhenti sejenak. Tuhan bicara dalam hati. Berkata dalam hati. Nah itu dia, berkata dalam hati. Terjemahan apa? Bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata dalam hati. Ada terjemahan yang bawa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Alkitab adalah satu-satunya buku. Tolong catat ya, khususnya anak-anak muda. Alkitab adalah satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan ke dalam lebih 6.000 bahasa. Enggak main ya. Dari buku yang ada, Harry Potter itu cukup terkenal, tapi belum sampai 300 bahasa, baru 200. Berarti ada yang bisa nyanyi Alkitab enggak terjemahannya? Jawab bisa. Enggak, maka itu tolong anak-anak muda, kalau engkau punya handphone, smartphone, kumpul. Di Bali saya punya salah seorang cucu saya, nggak pernah kursus bahasa apa saja. Sekarang dia fasih 7 bahasa asing dan ada 2 bahasa yang fasih. Saya sampai kaget, nggak pernah les sama sekali. Nah sejak orang tuanya ngajak pindah ke Bali dari Nabire, nah anak ini suka bergaul dengan turis bangsa apa saja. Nah papa mamanya nggak tahu. Kau semua bergaul ternyata dia belajar. Sekarang sangat diberkati Tuhan. Hotel mana saja dengan bahasa yang dipelajari bukan yang umum. Vietnam, Rusia, Kazakhstan dan sejenis. Bayangkan Mandarin hebat sekali, nggak pernah kursus saja. Memang dia nulis nggak bisa, tapi komunikasi aja. Nah, saya selalu mengajukan anak-anak muda, ada anak-anak muda, kamu jangan pernah kursus bahasa asing apapun kalau kamu tidak menguasai kosakatanya, vocabulary. Percuma les. Les tidak membuat orang itu pintar bahasa asing. Yang buat pintar bahasa asing kalau perbenaran katanya cukup, baru les. Nah, saya anjurin anak-anak muda, setiap hari bawa kamus, ke handphone mau bahasa apa saja. Dengar orang ngomong sesuatu, lihat sesuatu yang saudara belum tahu bahasa apa, lihat. Oh ini dalam 1 hari hafalkan 10 kata baru. Anak muda masih sambung untuk hafalin 10 kata baru tiap hari. Asal otakmu nggak dipakai banyak pacaran aja. Setuju saya ngomong ini? Anak muda yang otaknya pacaran terus cepat habis bener-bener. Lihat aja. Karena mau bikin pacar, aja mobil bikin pacar, kalau baru bikin pacar, berak bikin pacar. Ini gimana mau bikin yang lain, goblok? Dengar, saya ngomong. Iya, saya waktunya. Setuju saya ngomong ini? Pacaran bisa kapan-kapan tahu. Sekolah itu nggak bisa kapan-kapan. Masa kamu perlu baru kuliah? Malu dosen. Nanti ya. Nah, kalau sehari kalian bisa 10 kali, tahu gini, yang dipikir masuk ke dalam semua. Coba terus, ayo yang dipikir masuk ke dalam. Apa? Ayo, oh anak saya terbuat, saya masuk biasa kan? Ayo, ya. Kalau semua hari sudah bisa hafalkan 10 kata, sebulan berapa? 300. Setahun 3.600 kali. Baru les, itu boleh. Kalau nggak punya perbendaharaan kata jangan. Tapi ada terjemahan yang bawa kita sudah, ayo jawab, bongkar semuanya. 6.000 bahasa Alkitab bisa diterjemahkan. Tidak ada buku yang saya baca. Ayo berpikirlah, tadi berkata dalam hati sudah. Berkata pada diri sendiri. Berkata pada diri sendiri. Terjemahan apa? Contemporary English Version. Oh, Contemporary English Version. Indonesia sudah punya 9 terjemahan bahasa Indonesia. Yang paling banyak itu Amerika, ratusan terjemahan. Tapi bahasa-bahasa suku yang paling banyak Indonesia. Di Indonesia ini ada hampir 700
terjemah Alkitab dalam bahasa daerah. Nggak ada negara lain bisa kayak Indonesia. Keren betul. Nah, maka itu banyak baca buku, banyak baca buku. Jangan nonton drama Korea terus, goblok. Nah, yang pertama yang pertama. Sudah drama Korea, Mahabharata lagi, goblok lagi. Habis. Maaf saya ngomong. Ayo geser, yang di pinggir geser cepat. Ibu yang baju kembang-kembang itu diisi. Iya pakai ke kanan ibu. Abang, kamu geser. Ibu geser, pindah lah. Geser lagi. Ayo, masuk. Oh, terus. Ya. Oh ini Joshua, pindah. Ini salah satu cucu saya dari sini, belum pernah ketemu. Oke ya, kita lanjutkan. Ada bahasa Inggrisnya? Berpikirlah Tuhan. The Lord said, Tuhan ngomong sendiri. Nah, ayo buka lagi Kejadian 18. Ini penting sekali. 18 ayat 2 ayat 17 ya. Ayo mana? Oh, belum. Ya. Berpikirlah ya. Kalau ngomong dalam hati. Jadi ada suara nggak? Nggak ada. Nggak ada. Begitu kalau baca kitab intonasi sesuai situasi. Apakah kau akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan? Inilah gereja yang menjadi berkat buat kota. Loh, apa hubungannya? Ya. Saya akan bongkar dengan kalimat ini. Tolong perhatikan baik-baik. Membaca isi hati Tuhan kepada Abraham hari ini. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang sedang kulakukan? Tuhan sedang ngapain? Dalam hatinya dia merasa Nggak enak. apa? Nggak enak. Nggak enak. Baik. Galau. Gundah, yang umum, Mempertimbangkan. bingung mempertimbangkan. Dengan ini yang betul, dia merasa bersalah. Kalau dia tidak mengajak sahabat ini berunding. Ini luar biasa. Coba luar biasa. Ya. Gereja yang menjadi berkat buat kotanya. Tolong catat kalimat ini penting. Gereja yang selalu menjadi berkat buat kotanya, maka Tuhan akan memperhitungkan gereja ini. Ini. Jadi Abraham itu diperhitungkan. Sehingga kalau yang Maha Kuasa ini tidak memberitahu Abraham sebagai sahabatnya, sebagai gerejanya tentang apa yang dia mau buat, dia rasa bersalah. Ini yang buat saya kaget. Serius. Maaf saya beri pertanyaan. Kapan kira-kira terakhir kali sebagai gereja, mau yang dari Karawang, mau dari kota lain saya tidak tahu, kapan terakhir kali Tuhan memberitahukan saudara ketika dia membuat sesuatu di kota saudara dan dia ngajak saudara? Ini gereja yang memberkati kota. Selalu diperhitungkan oleh Tuhan, nggak dianggap enteng. Saya mundur. Kira-kira kalau Yahweh Tuhan tidak memberitahukan, tetap menyembunyikan seperti kata itu, apa rencananya untuk Sodom Gomora kepada Abraham? Dia nggak buka. Derajatnya Tuhan sama atau turun? Sama. Dia tetap Tuhan. Loh betul tidak? Kalau kau dia nggak mau ngomong kepada Abraham, ya urusan dia. Jawab dia atau tidak? Ya. Tapi dia tidak. Ini yang luar biasa. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada dia. Coba buka Kejadian 12. Ini luar biasa.
Oke, jadi saya nggak bahas satu persatu, suatu terlanjur campurin antara memberkati dan merepotkan, disuruh pilih sendiri. Berfirmanlah Yahweh. Nah, namanya belum diganti, masih Abram. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Saudara, pernah dengar kata eklesia? Yang dalam bahasa Yunani artinya gereja yang dipanggil keluar. Nah, kalau saudara ditanya orang, kalau saudara membuat Bible quiz, buat pertanyaan Alkitab, lomba cerdas cermat Alkitab, gunakan eklesia yang tertulis jelas pertama kali di Perjanjian Lama pada Kejadian 12. Apa terjemahan eklesia? Dipanggil keluar. Dia dipanggil keluar. Nah, maka itu saya berkata ini gereja, yaitu gereja Abram. Karena ini pertama kali. Ayo kita bongkar. Waktu Yahweh Tuhan bicara ini kepada Abram, ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting yang di rumah juga. Waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abram pertama kali, Kejadian 12 ayat 1. Abram sudah kenal nggak siapa yang ngajak bicara? Ayo jawab. Abram sudah kenal belum siapa yang ngajak bicara? Belum, mana suaranya? Saya tanya Pak. Belum. Abram sudah kenal belum? Belum. Ini yang saya kaget. Nah, saya pakai ilustrasi. Pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta. Saya tanya pendeta apa? Pendeta ini seorang pendeta. Jadi pendeta beneran. Misalnya kemarin malam Tuhan datang kepada pendeta, ya Mbak, besok kamu ke bandara Soekarno-Hatta. Tanya kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya berangkat dulu, ajak keluarga. Kira-kira pendeta ini berangkat atau enggak? Doa ini jawab saya tanya, ada yang berangkat tidak? Kenapa kok enggak? Minta konfirmasi. Nah ini buat repot-repotnya begini. Jadi yang suka merepotkan kota nggak jadi berkat karena nggak mau. Betul? Karena nggak mau taat. Saudara, Abram ini luar biasa. Habis itu? Belum. Ya. Ini luar biasa. Nggak kenal kepada yang bicara dan nyuruh, tapi dia berangkat. Maka itu saya menyimpulkan ketika Abram nurut, Tuhan yang bingung, nurut juga ini orang. Betul enggak? Karena kan, ayo kalau sekarang nyuruh seseorang, mau pasti ketemu di rest area mana? Di sini rest area dari tol ini. Enggak usah tanya, namamu siapa? Dari mana enggak? Kamu pergi ke sana. Seorang ini nurut, Tuhan bingung. Saya tanya bingung enggak? Bingung. Nah, Tuhan cuma bingung. Nurut juga ini orang. Maka itu penghargaan Tuhan kepada Abram sebagai gereja sangat tinggi. Sehingga ketika Tuhan tidak mengajak sahabatnya berunding, dia merasa bersalah. Karena buat Tuhan, Abram ini harus diperhitungkan. Ini yang Tuhan cari. Nah, apa perintahnya? Ayat 2. Ada perintah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya ganti menjadi gereja yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini history maker. Semua yang disebut membuat sejarah namanya termasyhur di dunia ini. Semua. Sebut aja orang-orang siapa membuat sejarah. Dikenal orang, walaupun mati hilang, masuk. Dan, nah, ini yang seringkali kita lupakan. Diberkati supaya engkau menjadi berkat, bukan merepotkan. Maaf ya saudara, jangan ada yang tersinggung. Nah, kalau saudara jemaat, pendetamu termasuk saya sebutkan beritahu di hari ini sebelum masuk neraka. Apa itu?
semua hamba Tuhan yang bersaksi tentang berkat dalam hidupnya harus diakhiri dengan sebuah muara. Berkatnya dibagi ke siapa? Setuju? Kalau pendeta hanya bersaksi, saya diberkati cincin berlian, saya diberkati mobil, saya beli mobil, saya punya cincin, saya dapat apartemen baru, terus cuma ini, tapi nggak pernah ada ujungnya dibagi ke siapa. Jadi nggak benar. Oh nggak amin. Aku memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jangan. Setuju? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak yang dia. Jadi percuma kalau kita cuma saksi aku diberkati, tapi kita nggak pernah bersaksi siapa kita berkati setelah itu. Itu salah besar. Nah, kenapa saya bacakan Kejadian 12 ayat 2? Karena tadi kita ada di Kejadian 18 ayat yang ke-17. Coba lihat lagi. Dan nama Abraham ini masyhur sampai hari. Saya tanya, ada yang belajar antropologi di sini? Penting itu anak-anak harus belajar antropologi. Oh ya, saya sebelum lupa ya, saya nggak tahu berapa banyak pendeta hadir sekarang ini. Kalau tahu tidak banyak, sampaikan. Kegagalan gereja yang paling fatal dan merepotkan baca itu. Khotbah gereja 0,05 baru angka 1. Kecil ya? Khotbah itu mendorong anak-anak muda di gereja itu untuk jadi perawat dan jadi guru. Gereja nggak khotbah. Coba, ini jadi berkat, jadi jawaban khotbah. Saya nggak tahu Karawang, saya nggak tahu Tangerang, saya nggak tahu wilayah Serang. Kalau Jakarta nggak sama. 5 tahun terakhir, pemerintah membuka keran, izin membuat sekolah dan rumah sakit sebanyak-banyaknya. Betul? Sebab pemerintah nggak sanggup untuk semua anak-anak Indonesia sekolah di luar negeri, semua orang sakit, warga negara Indonesia masuk ke RSUD, nggak sanggup. Nah, kalau pemerintah begitu, tolong hitung Kerawang 5 tahun ini bertumbuh berapa ribu persen rumah sakit, baik yang kecil maupun yang besar. Pasti banyak bukan? Sekolah apa-apa. Nah, pertanyaan, mana guru Kristen, mana perawat Kristen? Enggak ada. Tapi yang dari pondok pesantren luar biasa. Ini fakta loh saudara. Jangan cuma nganggung-nganggung. Saya khotbah tentang ini sejak tahun 90. Maka itu tidak sedikit sekolah-sekolah Kristen, kepala sekolah gurunya bukan Kristen. Betul? Orang Buddha masih jauh lebih punya hati terhadap kotanya daripada orang Kristen. Betul atau salah kalimat ini? Lu jawab coba. 90% khotbah gereja untuk anak muda untuk masuk Indonesian Idol. Lu betul tidak? Semuanya diajar tampil. Kasihan Tuhan. Jumlah orang sakit gak berkurang. Betul tidak? Mau berapa banyak pun rumah sakit dibuat, tetap kurang tempat. Jumlah anak-anak yang sekolah luar biasa. Mana dari gereja yang menjadikan budak? Maaf saya, apalagi di otaknya orang Tionghoa, orang Tionghoa, di otaknya orang Tionghoa itu enggak ada anaknya diizinkan jadi perawat. Itu kurang ajar sekali. Coba betul atau salah kalimat? Pertama, ayo kita mikir. Kota semaju apapun orang sekitar terbanyak, ya atau tidak? Nggak usah tanya, iya atau tidak? Ya sudah, itu para pendeta tolong mulai minggu depan, apalagi usaha dekat-dekat akhir tahun ajaran, itu saya khotbah di mana-mana. Guru
perawat, guru perawat atau medis. Itu penting sekali. Karena kurang di daerah itu. Maka itu saya hitung 0,05 kali baru angka 1. Hampir nggak ada. Kita sibuk tampil, uang gereja habis hanya untuk kayak disco saja, lampu dan semuanya. Aduh, maaf saya ngomong, betul atau tidak? Kota nggak diperhatikan, tapi sibuk memperbaiki diri sendiri jalan saja. Stop buat ini serius. Ayat 18 masih kejadian 18. Ini masih ngomong dalam hati nih Bapak dan Saudara. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Betul nggak? Tadi ayat 2 kejadian 12 akan membuat menjadi bangsa yang besar, gereja yang besar, serta berkuasa. Apa kata lain berkuasa? Ayo coba. Yang sederhana apa? Berdampak. Punya dampak. Ini hati Tuhan terhadap gereja. Harus punya dampak. Dan oleh dia, oleh gereja yang benar, berapa? Ayo terus. Berapa banyak? Segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi sejak kejadian, kita kejadian, hati Papa disuruh tentang gereja harus jadi berkat, harus berdampak buat sesuatu, harus. Nah, kenapa saya tanya tadi soal antropologi? Nggak ada di sini. Penting. Antropologi itu sebuah ilmu yang mempelajari asal usul sebuah bangsa dan kebudayaan bangsa. Arkeolog itu hobinya cari data yang dulu-dulu, suka bongkar-bongkar tanah, ada peninggalan apa, dan itu penting. Dunia antropologi, jadi di negara mana saja kalau ada antropolog, mereka pasti akan nyebut nama Abraham. Kenapa? Dalam ilmu tentang suku-suku bangsa ini, tolong jangan. Ada sekian ribu bangsa di dunia, ribu. Indonesia aja lebih dari 700 suku bangsa dengan 700 bahasa yang berbeda dan budaya yang berbeda. Apalagi dunia. Kalau perhatikan, di antara semua bangsa-bangsa di dunia ini hanya orang Yahudi. Yang tolong perhatikan, ini kan Instagramnya hampir habis, belum masih ada. Ya. Hanya bangsa Yahudi, satu-satunya bangsa di dunia ini, satu-satunya bangsa yang diketahui asal usulnya dari satu titik, yaitu Abraham. Loh kok enggak? Wah, masih begitu ini sejarah. Saya kayak ngajak ngomong batang pisangnya. Begitu. Mikir saya ini kalau ngajak orang mikir. Apa kamu batang pisangnya? Saya ulangi lagi. Jadi para antropolog di dunia itu kagum dengan orang Yahudi. Sebab bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tahu asal usulnya dari satu titik. Telah. Karena baunya nggak enak. Ya lumayan. Maka itu ketika Anies pidato pertama jadi gubernur, ada orang Indonesia asli, gobloknya dia. Mana ada yang asli kan? Penduduk asli Indonesia itu monyet. Oh nggak aneh. Ya sebelum ada kita dia duluan. Lu gak percaya? Makanya belajar antropologi, Pak. Oke? Jadi gak ada yang asli itu, gak ada. Hanya orang Yahudi tahu aslinya dari mana. Karena ketaatan Abraham itu gak main-main, saudara. Disuruh pergi ngajak keluarga gak sendiri, pindah ke satu tempat gak ditujukan kemana. Ayo, berani gak? Berani nggak kalau kamu mau pergi malam ini pada kita? Ayo, nggak jauh sih tanya. Nah itu yang mereka yang kota. Itu yang mereka yang
kami akan mensyukuri 25 habis. N dulu. N nggak habis. Share. Share udah. Sudah belum ya? Sudah. Lagi. Bentar. Udah. Bisa? Udah. Ya, Instagram hanya 60 menit. Checking. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tahu asal usul dari satu orang, yaitu Abraham, karena ketaatan. Tolong catat. Maka itu gereja yang mereka kota dan gerejanya enggak nurut dengan Tuhan. Apa kata lainnya enggak nurut? Ngenyel, bukan. Maunya sendiri, susah bener. Ego, maunya sendiri. Apa beban? Apa saya tidak ada. Nah, jadi tahun depan kami akan mensyukuri 25 tahun pelayanan pendidikan di Nabire. Itu saya nggak hitung dari awal saya ke Papua. Kalau saya hitung awal sudah 30 tahun. Karena kami gagal di Wamena. Lalu saya pindah ke Nabire bersama istri saya dan bentuk pelayanan. Jadi tahun depan 25 tahun kami akan mensyukuri. Dan itu luar biasa. Maaf saya cuma cerita. Sampai hari ini belum ada gereja atau yayasan apa saja di Papua yang berani mau melakukan seperti yang kami lakukan, buka sekolah berasrama dan gratis, catat itu. Belum. Karena itu sulit. Waktu Tuhan panggil saya ke Papua, maaf saya cuma cerita kesaksian. Saya sedang tinggal di Amerika. Saya sudah mapan di Amerika, sudah mapan di Eropa. Saya sudah punya PR, izin tinggal di Australia tahun. Tiba-tiba berkata, Daniel, kamu ke Iran itu masih ini. Saya langsung berangkat, saya nggak pakai doa. Teman saya pendeta di Honolulu, Hawaii, ya dia orang Surabaya. Ketika dia dengar saya dari Amerika pindah ke Iran, dia bilang, kok Den, kalau kamu tinggal di Amerika terus pindah ke Iran itu pembunuhan. Secara logika pembunuhan. 15 tahun setelah itu saya bertemu lagi di sebuah konferensi misi di Minnesota. Udah lama gak ketemu, saya sudah lupa dia ngomong itu. Rupanya dia ikutin apa yang kami kerjakan, dapatnya kena dalam macam-macam. Kemudian ternyata dulu saya salah ngomong. Yang mana? Saya lupa. Ingat waktu Koden mau pindah ke Irian, kita ketemu di Honolulu. Oh, saya baru ingat. Ternyata saya melihat apa yang Tuhan kerjakan oleh Koden itu. Justru saya mundur. Karena dia di situ terus. Ngerti maksudnya? Maka itu kita taat karena hidup ini akan jadi berkat. Di mana saja Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin. Ayat 19 masih ngomong. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi segala, memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saya ulangi kalimat, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan. Ingat, nanti kita akan buka. Kalau gereja melakukan kebenaran dan keadilan, pasti gereja menjadi berkat, bukan merepotkan. Nanti kita akan lihat. Tapi sampai di sini, baru Papa di surga selesai berkata dalam hatinya. Ada titik, lalu ada penutup kata. Betul tidak? Nah, ayat 20. Sesudah sudah gitu. Sesudah Tuhan berpikir dalam hatinya, sesudah Yahweh bicara dengan dirinya sendiri, dia berfirman. Sesungguhnya banyak keseorang tentang Sodom. Lihat intonasi saya berubah. Tolong rekan-rekan pendeta, kalau membacakan Alkitab untuk jemaat, jangan data kayak orang stres.
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak kesulitan yang sudah ditempuh. Sesungguhnya ya dengan itu sesuaikan keadaannya, lalu intonasi kita ikut. Betul? Kenapa dari 3 ayat sebelumnya saya bacanya pelan? Karena Tuhan ngomong dalam hati. Tapi setelah dia berfirman, saya ngomong kencang karena mau dia berfirman. Ngerti maksudnya itu? Jadi mendengar itu di bawah. Sesungguhnya berat hanya kalau kesalahan tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Dosa ini gereja yang menjadi berkat, bukan yang mereka. Baiklah aku turun berang untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Ini tadi ini dalam saya simpul sekali. Harus bereskan. Satu keluarga yang baru menikah tanggal 9 kemarin. Baru tak lama ya? Hari tanggal berapa ya? 15. Baru menikah saya melihat ribut besar antara orang tua dengan orang tua. Loh, ini masalah apa? Nah, simpel, katanya. Ya ampun, gara-gara kamu istirahat terganggu siang ini. Cuma katanya. Lihat ayat 21. Jangan pernah membuat kesimpulan kalau hanya dari satu suara. Atau siapa pernah mikir kenapa Tuhan kasih telinga kita 2 atau 3 langsung telinga kita? Letaknya di mana? Ya, kenapa nggak belakang depan? Loh, ada maksudnya, jangan tertawa. Ya memang depan belakang ada lucu, bocor nggak lucu. 2, karena ada suara dari kiri dan kanan kita. Jadi harus dipakai dua-dua mendengar, tahu? Nah, kenapa Alman tahu? Ini anak saya dari Muslim dia sekarang. Dia itu kerja di APL di Central Park. Saya nggak kenal dia tadi. Waktu pas saya lupa apa. Kalau kursus bicara, Tuhan zaman dia. Ini hari ini khusus dia juga sih. Oke, nanti kenal dia ya. Namanya Arab betul, Al-Ghazali. Oke ya, saya lanjutkan. Sampai mana? Gara-gara kamu ngomong lupa. Kuping dua. Telinga. Oh ya, kiri kanan. Jadi kalau sekarang punya kuping 2 yang dipakai sebelah, lebih mati kamu. Lu kenapa begitu? Karena kuping dipakai cuma sebelah, itu perusuhan provokatornya. Amin. Tuhan tidak mau dengar laporan orang. Aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku atau tidak. Aku tidak mengetahui. Rumah tangga banyak rusak, persahabatan hancur karena katanya. Ya, katanya. Itu hancur. Kalau saudara baca Yesaya 11, nggak usah kerawat. Roh Tuhan itu adil, karena dia berkata dia tidak hanya mendengar apa kata orang, dia harus ngecek sendiri. Ini Bapak kita. Oke, karena banyak kita tahu Yesaya 11 ayat yang ketiga. Coba lihat, ini penting. Sampai tadi saya tahu kamu itu baru menikah, kok seribut begini? Itu katanya itu rusak saudara. Iya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau baca atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Karena dengan kata asumsi, nah itu goblok. Asumsi kok dipercaya? Lihat fakta dulu. Oh ya, buat begitu. Nah, gereja yang menjadi berkah bukan merepotkan kalau menyatakan kebenaran dan keadilan. Kita buka Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal
pasal 9 ayat 23 dan 24. Keren sekali firman Tuhan ini. Beginilah firman-Nya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Keren gak firman? Lalu ini aneh. Yang namanya manusia, ya tiga hal ini bukan yang harus dibuat, dimegahkan, disombongkan, dibanggakan. Lu wajar tidak sebetulnya? Wajar. Tapi buat papa kita tidak. Terus ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ada tiga hal. Satu, bahwa kita sebenarnya kita memahami dan mengenal apa di surga. Tolong perhatikan. Memahami dan mengenal itu dua kata kerja yang sakti untuk hidup. Dengar baik-baik. Suami istri yang rajin bertengkar. Lo kok tertawa? Loh, ada gak sih? Ada. Loh, saya tanya, ada tidak? Salah, banyak. Enak aja ada. Aja salah. Saya ulang bilang. Suami istri yang rajin bertengkar. Ada tidak? Ada. Banyak. Mungkin orangnya di sini aja. Nah, suami istri yang rajin bertengkar karena dua orang ini nggak saling memahami dan nggak saling mengenal. Oh, telat. Kalau suami istri sudah saling memahami, saling mengenal, nggak ada pertengkaran. Jawab bisa? Ya. Jujur ya, jujur. Anak-anak, dia tahu om ya, papa kamu begitu. Saya pernah jadi gembala 13 tahun. Bapak Anton, saya bagi pengalaman. Tahun pertama saya jadi gembala, saya sempat terkagum-kagum dan terpukau dengan jemaat. Ternyata bohong sebagian besar. Kalau di ibadah seperti ini, duduk mesra. Dulu kan zaman itu tahun 80-an saya jadi gembala, belum ada Alkitab di HP, bawa buku. Nah, jadi ada yang bawa Alkitab buku cuma satu. Jadi kalau ada mereka baca satu buku, yang isi sadaran di pundak suami, ini salah satu. Tapi kok saya rasa ada yang aneh sih di gereja ini. Nah, satu-satunya cara saya harus tahu suasana rumah mereka. Tapi nggak mungkin namanya pendeta nginep di rumah jemaat gantian tiap hari untuk mengetahui lo betul nggak? Kamu itu pantau ya? Nggak mungkin. Roh Kudus ngasih. Dan yang mulai besok kamu ambil datangi anak-anak jemaat untuk jadi mata-matamu. Oh, betul juga kalau begitu. Terus saya tanya, Tuhan terus suruh apa ini anak-anak? Kasih 3 pertanyaan. Ini penting Pak Anton, praktekkan. Ada gembala-gembala di luar. 1, tolong catat dalam seminggu dan sebulan berapa kali papa mamamu berantem. Nah, saya tanya ya, soalnya nggak ngikuti saya. Anak-anak semangat nggak dikasih tugas pendeta? Loh, saya cepetan jawabnya dan kita. Kalau saudara semangat nggak? Semangat, saudara. Saya itu nggak nyangka. Wih, begini banyak. Di situ saya nulis. Apa maksud mereka sekarang? Memata-matai papa mamanya disuruh pendeta. Saya menjawab kira-kira apa maksud mereka? Akhirnya bisa cerita. Bukan akhirnya bisa cerita. Anak-anak itu capek kalau kita papa mama rajin bertengkar. Jawab ya itu. Mereka nggak suka. Yang nggak saya minta dikeluarin semua. Aku mau jadi begini, bagaimana? Satu kali ada yang ketawa, dimarahin bapaknya, nangis lapor ke saya. Oh, ketawa. Oh, jangan nih bapaknya dulu. Awas kamu melarang anakmu mata-matai kami. Saya yang suruh. Nah ini loh yang seru ini begini. Anak-anak jujur gak sih? Jujur.
itu, maka itu akhirnya yang saya nggak minta dikeluarin semua. Loh, kok jadi begini? Maka itu Tuhan lebih suka hadir di rumah daripada di gereja. Ya atau tidak? Kira-kira kenapa? Ayo, oke saya percepat. Tuhan benci nggak dengan orang munafik? Dia lebih sayang orang berdosa. Nah ini pertanyaan. Kita ini bisa munafik di rumah atau di gereja? Awas aku jalan. Ayo, kita ini bisa berbuat munafik di rumah atau di gereja? Coba. Mungkin di gereja banyak munafik. Ya kalau kita di rumah mau munafik sama siapa? Nggak lucu di rumah munafik. Mau pura-pura sama siapa? Kelihatan semua. Maka itu dia lebih suka kejujuran. Ini luar biasa. Begitu papa mama, tolong ya Pak, mulai hari ini anak jemaat dikasih tugas. Kedua, kenapa ada sesuatu apa ini? Ada apa? Ya apa? Kalau susu stop loh. Kenapa? Ayo adik, kenapa kamu bisik Pak Kepala? Saya nggak mau bisikin nama sama ini. Oke, yang kedua, untuk membuktikan dua orang ini harmonis atau tidak. Ayo, siapa tahu caranya? Hanya Tuhan Yesus yang pernah membicarakan. Bukti dua orang itu sudah berdamai dan saling mengampuni. Ayo, apa itu? Oh, balik lagi Pak, balik lagi. Enggak. Oh, kenapa Pak? Kok bisik-bisik sini? Kenapa ini? Halo, kenapa? Ngomong aja sini. Kenapa? Itu dulu. Ganggu yang lain nih, yang lain dibelajar yang diganggu. Kenapa? Iya, kalau kamu nggak berhenti saya nggak akan ngomong. Ada pun ganggu. Udah ya, ada lagi ya. Awas, jangan diganggu. Mau belajar firman. Ayo, siapa bisa menjawab? Apa bukti? Duduk. Yang baru datang, nggak usah jajaran duduknya, mencar aja. Ayo, cari yang kosong. Tolong yang minggir diisi. Kasihan yang baru datang, supaya bisa duduk. Jangan ambil kursi, saya nggak mau. Cari yang kosong. Ayo, bersaudara semuanya. Tolong yang di tengah ada tas diangkat. Yang kacamata, kamu masuk ke dalam. Geser. Ayo. Terus ke dalam lagi. Ini ibu yang bajunya. Saya ada nih sebelah kananmu ini. Ayo cepat. Apa yang membuktikan dua orang sudah berdamai? Ayo. Hanya Tuhan Yesus yang pernah ngajar. Maksudnya ini ketika ini baca Alkitab. Lihat yang diajarkan Tuhan Yesus, satu-satunya tanda kita sudah berdamai dengan seseorang atau lebih, satu-satunya tanda kita tidak pernah punya musuh kalau kita bisa makan bersama bukan itu. Ayo jujur, suami istri yang hatinya lagi dongkol bisa nggak duduk makan depan-depan? Bisa-bisa yang satu dimakan yang satu. Karena kalau lagi musuhan makan, maka pertanyaan kedua bagi anak-anak, tolong catat dalam 2 bulan berapa kali papa mama makan bersama. Itu penting. Maka itu papa mama yang sudah jarang makan bersama, berarti masih agak berdamai gitu aja. Nah akhirnya anak Jumat itu luar biasa. Sejak itu Jumat gak berani pura-pura. Anak-anak nggak ada yang berani mana anak-anak. Semua jadi paham. Oke, saya lanjut. Nah ini kemegahan kita karena kita memahami dan mengenal Tuhan, bukan tahu mengenal. Ini luar biasa. Jadi suami istri yang rajin bertengkar berarti dua orang ini sedang apa? Loh, sedang nggak kenal. Oh sudah benar jawabnya. Nah logikanya ini jujur. Dua orang menikah sekian puluh tahun, logikanya mereka saling makin kenal. Pasti orang yang makin saling kenal, logikanya pertengkarannya bertambah atau berkurang? Lah keluargamu ditanya kok. Maka itu kalau saudara sering merayakan tiap tahun pasti ada perayaan ulang tahun pernikahan. Bukan itu yang penting.
Faktanya makin tua harusnya kita makin kurang bertengkar. Tapi kalau makin tua makin rajin bertengkar, ngapain kamu tiap hari di rumah duaan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa akulah Yahweh, masih Yeremia 9:24, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan apa? Satu, kasih setia. Dua, keadilan. Tiga, kebenaran. Lihat tadi Kejadian 18. Oke, supaya saya tahu, buka lagi Kejadian 18. Berapa tadi? 21. 21 ya, supaya tahu betapa Papa itu suka keadilan benar. 21 atau 20 tadi? Oh 22, maaf 22, maaf saya salah. Oh, mana? Berapa sih tadi? 17. Berapa? 17. Oke, ya. Berapa yang keadilan dan kebenaran? Berapa? Oh ini ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan baca dengan melakukan kebenaran dan keadilan di bumi. Gereja yang menjadi berkat adalah gereja yang memberantas ketidakadilan di kota di mana gereja itu ada. Gereja yang menjadi berkat buat kotanya adalah gereja yang memberantas semua ketidakbenaran di kota. Maka itu ketika beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta di Jakarta yang menyuap salah satu hakim MK. Pendeta ayam khotbah juga. Saudara, maka itu untuk bisa menjadi berkat bagi kotanya, kita harus punya kebenaran dan keadilan. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang adil? Tuhan juga kan. Siapa pernah tahu definisinya adil? Simpel. Definisi adil itu kalau kita bisa tahu isi hati orang, maka kita bertindak adil. Kenapa digunakan hakim yang adil? Karena hakim nggak bisa baca hati terdakwa. Kalau Tuhan memberikan kuasa pada setiap hakim atau jaksa di bumi ini bisa membaca hati orang, semua pengadilan di dunia selesai cuma sekali. Betul? Nah, maka itu milik saya nggak ada handphonenya saya pakai. Sekarang minggu malam saya berangkat ke Sydney dari Surabaya lagi Denpasar. Pas mau masuk ke pintu pesawat, saya melewati satu toko. Atau ada seorang penjaga toko itu lagi duduk atau ngeliatin apa. Roh Kudus bilang, kamu stop, dekati dia. Sampaikan, dia itu sedang benci dengan dirinya. Dia nggak punya papa sejak kecil, jelas. Ada 7 poin yang Tuhan tunjukkan, saya juga sampai enak. Nah, satu-satunya cara untuk saya bisa dekati dia, saya harus beli barang yang ada di tokonya dia pegang. Saya pikir saya beli apa ya? Saya mau cari yang paling murah. Ternyata kan iPhone internasional. Barang-barang saya cuma tolak kalau sambil saya mau yang paling murah itu 600.000. Apa saya ini? Ya 600.000 saya nggak butuh. Akhirnya saya beli. Nah, tapi saya nggak bisa ngomong karena dia lagi kerja. Saya minta nomor HP. Saya duduk di ruang tunggu, saya baca dia. Dia kaget juga. Dia Muslim, kan? Sampai tadi dia masih kontak saya karena dia merasa heran. Ini kebenaran dan keadilan. Kalau Tuhan bisa bicara kepada kita tentang hati orang, itu pasti tidak salah. Dan dunia membutuhkan jawaban itu.
ke Yeremia 29. Yeremia 9 ayat 24. Ini bagian terakhir. Kita istirahat ya di sini. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegahkan yang berikut, bahwa ia, yaitu kita, memahami dan mengenal aku, kata Bapa di surga, bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di mana? Di bumi. Sungguh. Nah, kalau baca sungguh yang sungguh. Semua yang itu apa saja? Memahami dan mengenal, menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman-Nya. Maaf, gereja yang merepotkan Tuhan, saya balik dari firman ini, melakukan yang Tuhan tidak suka. Betul atau salah? Kalau kita melakukan yang Tuhan tidak suka, berarti kita merepotkan kota itu. Nanti sesi kedua KKR malam kita akan lanjut. Ini sudah 1 jam 15 menit saya ngomong. Ya lanjutkan. Saudara, ayo mulai hari ini kerjakan apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Itu yang dibutuhkan oleh dunia. Dan semua dimulai dari hidup kita di rumah. Amin. Semua dimulai dari hidup kita. Jadi untuk menjadi gereja yang menjadi berkat kotanya dan untuk menjadi gereja yang merepotkan kotanya, kuncinya pada satu kata: taat atau tidak taat. Kalau hidup kita taat, maka kita akan disukai oleh Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita jadi kebencian Tuhan. Ayat terakhir, Roma 14 ayat 18. Roma 14 ayat 18. Nanti di sesi berikut saya harus siapkan pertanyaan-pertanyaan, kita akan diskusi. Karena barang siapa, ngapain? Melayani Kristus dengan cara ini. Ia baca, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Gereja menjadi berkat buat kotanya, pasti menyukakan hati Tuhan dan dihormati oleh masyarakat. Tapi saya lama mencari cara apa? Kan cuma cara ini. Nah ini apa? Saya putar-putar. Akhirnya Tuhan tersenyum. Lihat kegoblokan saya. Ngapain Daniel kamu putar-putar? Lalu saya ngerti. Ternyata cara ini ada di ayat 17. Coba lihat ayat 17. Ini gereja yang menjadi berkat kota. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Jadi nggak soal makan minum. Oke. Perintah agung Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan pergilah kamu ke seluruh dunia. Ada dua. Satu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Itu kalimat yang ketiga. Baru pergilah kamu. Jadi gereja yang memberkati kota adalah gereja yang mampu memindahkan surga ke bumi. Seperti baru pemerintahan Jokowi, ibu kota bisa pindah ke Kalimantan Timur. Betul? Nah, saudara dan saya sejak 2000 tahun yang lalu sudah punya tugas pindahkan surga ke bumi supaya bumi jadi seperti surga. Dan ini belum.
Ayo jujur. Maaf, semiskin-miskinnya orang kalau pindah rumah susah atau mudah? Kenapa? Karena barangnya. Lu betul? Nah, kalau memindahkan surga ke bumi, kita harus mikir apanya? Ya barangnya surga itu berapa? Setelah kita tahu 14 ayat 17 kita tahu berapa isinya surga? 3. Cuma 3. Banyak. 2000 tahun kita diperintah memindahkan surga yang isi cuma 3 barang, nggak selesai-selesai. Wobongnya kita. Lu betul itu? Apa susahnya memindahkan 3 hal ini? Maka itu sungguh semuanya itu sudah, yaitu nyatakan kebenaran, nyatakan damai sejahtera, nyatakan sukacita oleh Roh Kudus di bumi ini. Dan barang siapa melayani Kristus dengan bisa memindahkan surga ke bumi yang isinya cuma kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka dia berkenan kepada Tuhan dan dihormati, disukai oleh manusia. Sekarang tinggal kita pilih.